Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait array. Kita akan membahas yang pertama terkait dengan tipe data array, kemudian kita akan membahas array satu dimensi, kemudian dilanjutkan dengan array multidimensi, dan yang terakhir kita akan membahas terkait array of char. Sebelumnya perlu diingat bahwa untuk menyimpan sebuah nilai dengan tipe data tertentu digunakan suatu variabel. Contohnya sebagai berikut: integer nilai, kemudian float IPK, kemudian integer nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Jadi formatnya adalah tipe data, kemudian diikuti dengan nama variabelnya. Kita bisa juga langsung menggabungkan beberapa variabel yang mempunyai tipe data yang sama. Jadi di sini terdapat 3 buah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data bertipe integer, yaitu variabel nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Dengan jumlah data yang sedikit, misal 10, mungkin metode penulisan seperti ini masih dapat digunakan. Namun, penulisan ini menjadi kurang efektif apabila jumlah data yang akan dimasukkan banyak, misalnya lebih dari 100, atau jumlah datanya dinamis ataupun tidak dapat diketahui jumlah tepatnya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan array untuk menyimpan data kita. Secara konseptual, array dapat dianggap sebagai sebuah variabel yang dapat menampung lebih dari satu nilai dengan tipe data yang sama. Untuk mendeklarasikan array, formatnya adalah tipe data, kemudian diikuti dengan nama array-nya, dan diikuti dengan jumlah elemennya. Kita juga bisa melakukan deklarasi sekaligus inisialisasi nilai dengan menggunakan sintaks seperti ini. Jadi tipe data, nama, kemudian jumlah elemennya, kemudian sama dengan, dan diikuti dengan isi datanya dalam tanda kurung kurawal. Contohnya apabila kita memiliki data sebagai berikut. Data nilai ini berisi 6 elemen, yaitu 80, 90, 95, 97, 88, dan 85. Nah, untuk mendeklarasikan array nilai ini, kita dapat menggunakan integer nilai, kemudian 6. 6 ini adalah jumlah maksimum elemen yang bisa ditampung oleh array. Kita juga bisa melakukan deklarasi sekaligus inisialisasi menggunakan sintaks berikut ini. Integer nilai 6 sama dengan kemudian kurung kurawal yang diisi dengan elemen atau nilai setiap datanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pengaksesan array. Pengaksesan data digunakan agar kita dapat melakukan operasi pada setiap data dari sekumpulan data atau array. Data dalam array disebut sebagai elemen array yang ditandai dengan suatu indeks pada tiap-tiap elemennya, sehingga kita dapat mengaksesnya secara langsung dan acak. Perlu dicatat bahwa elemen pada array selalu dimulai dari indeks ke-0. Sehingga bila kita membuat array 6 elemen, maka untuk mengisi nilai elemen pertama digunakan indeks ke-0 seperti pada gambar di sini. Jadi di sini ada array nilai yang jumlah elemennya adalah 6. Nah, untuk mengakses elemen pertama kita gunakan indeks 0. Jadi nilai 0, kemudian selanjutnya nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Misal di sini nilai, kemudian indeksnya yaitu dimulai dari 0. Sebagai contoh untuk menyimpan nilai kedua yaitu 90 dari deretan data-data nilai berikut ini, kita dapat menuliskannya nilai 1 sama dengan 90. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array satu dimensi dan array multidimensi. Pembahasan sebelumnya merupakan pembahasan terkait array satu dimensi. Selanjutnya kita akan membahas terkait array multidimensi. Array multidimensi atau biasa disebut dengan matriks merupakan array yang memiliki dua atau lebih kolom dengan banyak baris atau memiliki dua atau lebih baris dengan banyak kolom. Singkatnya, matriks merupakan array dalam array, jadi tergantung bagaimana penggunaannya. Untuk mendeklarasikan matriks, sintaksnya adalah tipe data, kemudian jumlah
elemen baris dalam kurung siku, kemudian jumlah elemen kolom dalam kurung siku. Jadi jumlah elemen baris dulu, baru jumlah elemen kolom. Nah, contohnya sebagai berikut. Misal kita mendeklarasi integer nilai 34. Sintaks ini digunakan untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan panjang baris adalah 3 dan panjang kolomnya 4. Kemudian indeks untuk baris dan kolom ini dimulai dari 0. Selanjutnya untuk mengakses matriks hampir sama dengan sebelumnya. Jadi kita perlu mendeklarasikan indeks dari elemen baris dan kolom. Sebagai contoh, untuk menyimpan nilai pada baris kedua dan kolom ketiga, maka kita dapat menuliskannya menjadi nilai 1, 2, sama dengan 75. Berarti nilai yang di baris kedua dan kolom ketiga kita isi dengan 75. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan array of char, yaitu array yang menyimpan data yang bertipe char atau karakter. Perlu diperhatikan bahwa dalam C++, tipe data string dapat diperoleh dengan cara mendefinisikan suatu array bertipe char yang diakhiri dengan karakter null. Jadi pada hakikatnya string merupakan kumpulan dari variabel yang bertipe char. Meskipun berupa array yang bertipe char ini sedikit lebih istimewa dari array yang bertipe non-char, karena terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan untuk memanipulasi langsung array bertipe char. Sedangkan pada array bertipe non-char, tidak ada fungsi untuk memanipulasi secara khusus. Fungsi-fungsi untuk array bertipe char ini diletakkan pada library include_string.h atau csstring. Berikut ini merupakan contoh program yang menggunakan array of char. Jadi pada program ini terdapat dua buah array, yaitu word 1 yang berisi karakter A, L, P, H, A, B, E, T, kemudian array word 2 yang berisi array kosong. Kemudian fungsi perulangan for yang pertama ini untuk menampilkan isi dari word 1 mulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-7. Yaitu indeks yang i-nya kurang dari 8, berarti ini indeks ke-7, dan i ini akan bertambah satu persatu. Jadi akan ditampilkan hasilnya adalah karakter A, L, P, H, A, B, E, T. Nah, ini untuk outputnya. Jadi yang pertama akan ditampilkan alfabet. Kemudian untuk fungsi perulangan for yang kedua, ini dari i-nya mulai dari 0 sampai i kurang dari 4, berarti 3. Dan nilai i-nya bertambah satu persatu. Nah, array word 2 ini setiap indeksnya diisi dengan A, kemudian ditambah dengan I. Tipe data char ini masih satu jenis dengan tipe data integer, karena tipe data char ini diisi oleh karakter-karakter asli yang dikodekan dengan angka integer dari 0 sampai 127. Jadi karakter A ini memiliki kode ASCII 65, kemudian akan ditambahkan dengan I. I ini dari fungsi perulangan for ini. Jadi pada indeks ke-0 akan diisi dengan karakter A ditambah 0, jadi akan diisi dengan karakter yang memiliki kode ASCII 65, yaitu A sendiri. Kemudian indeks ke-1 diisi dengan ASCII 65 ditambah 1, jadi 66, sehingga akan menghasilkan karakter B. Dan seterusnya hingga 65 ditambah 3, jadi menghasilkan 68, sehingga menghasilkan output yaitu karakter D. Jadi output dari fungsi perulangan for yang kedua ini adalah A, B, C, D. Selanjutnya kita akan melihat beberapa fungsi yang ada dalam library string.h. Berikut ini merupakan fungsi yang paling banyak dipakai untuk memanipulasi string. Yang pertama ada strcpy. Nah, ini untuk string copy, maksudnya jadi digunakan untuk mengcopy kata dari source ke dalam destination. Nah, parameternya adalah destination, jadi array yang kita tuju atau variabel yang kita tuju. Kemudian di sini ada source, merupakan source atau sumber dari data yang akan kita copy. Kemudian di sini ada strncpy. Nah, ini untuk mengcopy kata dari source ke dalam destination sebanyak n karakter. Jadi dipilih hanya beberapa karakter saja.
Kemudian strcat ini untuk menambahkan string dari source ke string destination di posisi akhir. Kemudian ada strncat ini untuk menambahkan string dari source ke string destination di posisi akhir sebanyak n karakter. Selanjutnya ada strncmp ini membandingkan string dari S1 dengan string dari S2. Jadi digunakan untuk membandingkan dua buah string. Kemudian ada strncp ini membandingkan string S1 dengan string dari S2 sebanyak n karakter. Jadi hanya beberapa karakter saja yang akan dibandingkan. Selanjutnya ada strlen ini untuk menghasilkan panjang dari string S. Jadi digunakan untuk mengetahui panjang dari string S atau mengetahui jumlah karakter yang ada pada string S. Selanjutnya contoh lain kait dengan array of char. Nah, pada program ini terdapat dua array, yaitu word1 yang berisi karakter A, L, P, H, A, B, E, T. Kemudian char word2, ada array word2 yang berisi array kosong dengan panjang elemen 4. Nah, pada contoh sebelumnya kita menampilkan kata alfabet di array word1 ini satu persatu. Kita juga bisa melakukannya dengan langsung menggunakan perintah cout word1. Nah, ini sama digunakan untuk menampilkan seluruh karakter yang ada di array word1. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kemudian di sini ada strcpy. Nah, ini untuk mengcopy. Destination-nya adalah word2, kemudian source-nya adalah abcd. Jadi kita akan mengcopy data dari source ke dalam destination. Jadi mengcopy abcd ke word2. Sehingga ketika ditampilkan word2 akan tampil string abcd seperti gambar berikut ini. Kita juga bisa menggunakan inputan dari user untuk memasukkan string ke dalam program. Nah, misalnya terdapat program seperti ini. Pada program ini terdapat dua buah array, yaitu word1 yang panjangnya 6 dan word2 yang panjangnya 15. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kata yang panjangnya lebih dari 6 karakter. Nah, kemudian kita menggunakan perintah yang sama yang digunakan apabila kita memasukkan data yang bertipe integer atau float, yaitu menggunakan cin word1. Kemudian proses word1 yang berupa array kita dapat menghilangkan indeksnya, jadi langsung cout word1. Nah, ini akan tampil secara otomatis kata yang sudah dimasukkan tadi. Perlu diingat bahwa C++ memberikan fasilitas khusus untuk array yang bertipe char. Hal ini untuk mempermudah programmer dalam menggunakan tipe data string. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan menghilangkan indeks array-nya. Jadi di C++ setiap array of char yang kita masukkan secara otomatis akan ditambahkan oleh C++ karakter null yang berarti tanda akhir dari string. Nah, karakter null ini akan menjadi tanda akhir string dari word1 yang kita masukkan tadi. Oleh karena itu, apabila kita memasukkan karakter yang lebih dari 6, kemudian kita melakukan cout terhadap array tersebut, maka C++ akan melakukan perulangan dengan menampilkan isi array word1 hingga dijumpai karakter null. Nah, jadi ketika misal kita memasukkan database, maka akan tampil cout word1 adalah database. Kemudian di sini perintah selanjutnya terdapat strncopy word2 word1 4. Jadi strncopy ini digunakan untuk mengcopy isi dari word1 ke word2 sebanyak 4 karakter. Kemudian di sini ditampilkan isi dari word2. Jadi isi dari word2 adalah data karena hanya diambil 4 karakter dari word1. Jadi hanya diambil data saja. Kemudian di sini ada strncmp, ini digunakan untuk membandingkan array word1 dan word2, namun pembandingannya di sini hanya 4 karakter saja. Nah, di sini dikembalikan hasil berupa nilai 0 yang berarti true. Artinya data di word1 dan di word2 ini sama karena hanya dibandingkan 4 karakter saja. Kemudian di sini ada cout the length of word is strlen word1. Nah, fungsi strlen ini digunakan untuk menampilkan ukuran dari array word1 atau menampilkan banyaknya karakter yang ada di array word1 ini. Karena yang dimasukkan datanya adalah database, sehingga didapatkan panjang katanya adalah banyak 8 karakter.
Baiklah, kita sudah membahas terkait apa itu array dan bagaimana mengaksesnya, baik untuk array satu dimensi, multidimensi, maupun array of chart. Cukup sekian penjelasan terkait array. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.